Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dengan suara pengembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumanik. Dan hari ini kita akan merenungkan dari kitab Roma pasal yang kelima ayat 12-21. Namun poin yang akan kita bahas itu adalah ayat yang ke-20 dan 21. Ayat itu berkata demikian, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Saya ulangi lagi, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sangat menarik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ternyata Paulus dalam pasal 5 ini secara khusus itu membahas tentang bagaimana pembenaran yang disebabkan oleh karena dosa itu disoroti sedemikian tajam. Setelah pasal 3 berbicara tentang dosa, bagaimana manusia telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Namun Paulus memberikan gambaran semakin serius dosa, maka Allah pun serius untuk menyelesaikan dosa itu. Itu yang menjadi poin penting dari ayat-ayat yang kita baca dari pasal yang 5 ini. Paulus memberi gambaran akan ada dua hal yang dilakukan oleh manusia dan oleh Allah yang dikerjakan untuk dosa itu dapat terselesaikan. Yang kalau kita melihat bagian ayat-ayat ini, nomor satu adalah bahwa dosa ternyata tidak bisa terselesaikan oleh aturan-aturan hukum, terutama hukum Taurat. Bahkan menurut ayat 20, kalau kita mengerti bahwa pelanggaran itu semakin banyak oleh karena orang mengenal hukum-hukum itu. Bukankah kita sama Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendapati aturan yang sedemikian ketat dan banyak, maka semakin kita punya usaha untuk melakukan banyak dosa. Ya, benar. KPK dengan luar biasanya membuat aturan, memperketat, dan lain sebagainya. Tetapi toh tetap sama, ada orang-orang yang melanggar hukum untuk korupsi, dan lain sebagainya. Bukankah itu yang terjadi di dunia ini? Karena penyelesaian dosa yang berkaitan dengan hukum, itu tidaklah menyelesaikan dengan baik. Hukum tidak mampu memberi penyelesaian yang baik dan tuntas ketika dosa itu berkuasa, dan itu dipaparkan banyak hal dari mulai ayat 12 sampai pada ayat 14. Musa memberi hukum, tapi hukum itu tetap dilanggar. Karena persoalannya adalah dosa sejak semula sebelum Musa itu pun ada. Coba perhatikan ini. Namun kalau saudara membaca bagian yang kedua, Paulus itu sedang menjelaskan bahwa ternyata dosa diselesaikan hanya oleh kasih karunia. Ini sangat-sangat dalam dilihat. Wujud kasih karunia-Nya adalah Yesus Kristus. Yesus merupakan wujud daripada keadilan Allah terhadap dosa. Pasal yang kelima, kalau sudah membaca ayat demi ayat, itu dikatakan terutama pada ayat 16, dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa. Karena apa? Dosa satu orang itu semua orang berdosa. Tapi juga sama, oleh kasih karunia, semua orang berdosa dibenarkan. Dan itulah cara Allah. Sekali lagi, cara Allah menyelesaikan dosa. Memang awalnya hukum, tetapi hukum tak mampu menyelesaikan, maka Allah menyelesaikannya melalui Yesus Kristus. Betapa kita harus belajar bersyukur, sehingga kasih karunia itu merupakan sesuatu yang amat penting buat kita. Saya mengutip pada ayat 20 itu, saya kagum sekali karena dia membuat sebuah perbandingan. Paulus membuat perbandingan gini, kalau pelanggaran itu semakin banyak, maka dikatakan pada ayat yang ke-20, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Bahasa Inggris itu dikatakan bahwa kalau dosanya itu abundant, berlimpah, maka kasih karunia grace itu adalah more abundant. Jadi semakin berlimpah. Itulah cara Allah menyelesaikan dosa di dalam dunia ini. Apakah pertanyaannya kita bersyukur oleh karena dosa yang telah diselesaikan Allah?
Kadang-kadang hal ini tidak menjadi sebuah tidak menjadi sebuah ucapan syukur. Kita selalu mensyukuri hanya gara-gara persoalan yang sangat real dan bentuknya adalah fisikal yang terlihat. Contohnya, bersyukur karena kita tidak tertular COVID, bersyukur kita masih sehat, yaitu baik. Bersyukur karena kita itu adalah telah dipelihara Tuhan dengan makan minum syukur. Tapi jangan lupa, mampukah kita menyelesaikan dosa? Dan hanya Yesus yang melakukan itu. Kita selalu bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena itu pesan moralnya sebenarnya bukan pasal 5 ayat 21, tetapi pesan moralnya justru pasal 6 ayat 1. Sebenarnya itu karena menurut beberapa ahli pasal 5 itu tidak diakhiri ayat 21, kemungkinan itu diakhiri pada pasal 6 ayat 4. Mengapa? Karena itu menjadi bagian pesan moral dari pasal yang kelima ayat 12, pembahasan tentang keseimbangan kasih karunia dengan berlimpahnya dosa, dengan kuasa dosa yang berkuasa menguasai manusia. Oleh karena itu, dia memberi gambaran wujud daripada kita menghargai kasih karunia itu sebuah pertanyaan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Mari wujudkan hidup kita menghargai kasih karunia dengan satu cara, jangan bertekun dalam dosa. Ya, tapi bertekunlah untuk mengiring Tuhan sampai pada akhir hidup kita. Sampai kita berani memikul salib, memberikan diri kita bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan menyertai kita semua. Amin.